Di Jerman, polisi lagi memperingatkan soal modus yang mereka sebut Taschengeldfalle. Singkatnya ini adalah jebakan uang saku. Awalnya cuma DM biasa di sosial media, pelaku pura-pura jadi teman sebaya si anak, pakai foto manis. Teman-teman, hari ini aku mau bahas satu berita yang baru banget muncul di RTL Jerman. Kemarin aku nontonnya, namanya Taschengeldfalle. Kalau dalam bahasa Indonesia, jebakan uang saku. Dan waktu aku dengar polanya, aku langsung teringat kasus-kasus anak hilang di Indonesia. Ternyata cara pelakunya mirip loh. Karena itu video ini penting untuk orang tua dan para remaja. Apa itu Taschengeldfalle? Di Jerman, polisi lagi memperingatkan soal modus yang mereka sebut Taschengeldfalle. Singkatnya ini adalah jebakan uang saku. Awalnya cuma DM biasa di sosial media, pelaku pura-pura jadi teman sebaya si anak, pakai foto manis, gaya chatnya ramah banget seolah mau berteman. Lama-lama mereka menanyakan hal yang pribadi. Dan setelah korban merasa nyaman, barulah muncul kalimat yang mencurigakan. Kalau mau, aku kasih kamu uang saku. Ketemu sebentar ya. Nah, dari sini banyak anak-anak yang tertipu. Kenapa berbahaya? Pelaku sering mengajak ketemu di tempat sepi, seperti di stasiun, taman, atau sudut mall. Kalau korban menolak, ada yang memaksa, ada yang mengancam. Dan yang membuat masyarakat kaget, banyak korbannya itu usia 12-14 tahun. Remaja yang kelihatannya sudah mandiri di umur segitu, tapi tetap mudah percaya kalau diberi perhatian. Pola ini juga terjadi di Indonesia. Sekarang kita lihat ke Indonesia, kita jarang mendengar kata Taschengeldfalle, tapi kasusnya ada. Hanya saja bentuk beritanya biasanya begini. Anak hilang setelah kenalan di TikTok, dijemput kenalan di sosial media. Atau dijemput kenalan dari sosial media, kabur ikut teman online, atau diajak pergi oleh orang yang lebih tua. Padahal inti polanya sama, mulai dari DM, private message di sosial media, dirayu, dijanjikan hadiah, diajak ketemuan. Setelah pertemuan itu, si anak hilang. Nah, banyak keluarga Indonesia memilih diam karena takut, malu, atau takut disalahkan. Tapi sebagai orang tua, kita perlu sadar anak remaja zaman sekarang nggak hilang karena nyasar gitu aja. Usia 12 atau 14 tahun itu udah ngerti jalan, udah pegang handphone. Kalau sampai hilang, biasanya ada seseorang yang mempengaruhinya. Untuk para orang tua yang nonton videoku ini, dari dulu orang tua kita kan selalu bilang jangan ikut orang asing. Prinsipnya itu sama, cuma pelakunya sekarang berubah. Kalau dulu datangnya lewat jalanan, sekarang datangnya lewat DM, sosial media yang kelihatannya biasa. Kita perlu ngobrol sama anak-anak tanpa perlu menghakimi mereka. Tanya kegiatan online mereka, teman baru mereka, dan ajak mereka cerita apa adanya. Karena remaja lebih mudah percaya pada orang yang memberi perhatian. Dan untuk teenager, untuk anak-anak muda, untuk adik-adik remaja yang sedang nonton videoku ini, kalau ada orang asing yang tiba-tiba baik banget memberikan perhatian berlebihan dan menawarkan hadiah atau uang, itu bukan tanda sayang, itu tanda bahaya. Kalau seseorang menyuruh kamu merahasiakan percakapan atau mengajak pindah ke Telegram, Snapchat, atau WhatsApp nomor aneh, itu bukan teman ya. Kamu berhak aman, kamu berkata tidak, dan kamu boleh cerita ke orang tua, guru, atau orang dewasa yang kamu percaya. Teman-teman, dunia digital bisa baik, tapi juga bisa jadi tempat orang jahat menyamar. Karena itu, kita harus saling mengingatkan. Kalau menurut kalian video ini penting, silakan share supaya lebih banyak orang tua dan remaja yang tahu pola ini. Terima kasih udah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ke channelku.